Nama saya Fatimah Azahra Rahmadini, tapi biasa dipanggil Imeh, dari Batam Bukan Pulau Plastik. Jadi sebenarnya movement Batam Bukan Pulau Plastik itu dari judulnya itu ya, kan juga sudah terjelaskan, tapi ya emang tujuan yang pastinya itu dari pemakaian plastik gitu. Jadi dari pemakaian plastik, apalagi plastik sekali pakai itu ya, karena plastik itu dari pembuatannya, dari pengambilan bahannya, pemakaiannya yang hanya dalam waktu yang singkat gitu, dan ketika tidak dipakai lagi itu semua lebih banyak kerusakannya gitu daripada manfaatnya. Dan juga dari situ itulah kami ya berawal dari Batam, dari pulau kota kami ini untuk tidak memakai plastik sama sekali. Nah, jadi tuh caranya kan ada banyak gitu. Dan tentunya ada perubahan yang dari individu, perubahan yang bisa kita buat sendiri gitu, dan tapi jangan lupa sampai perubahan yang sistematik juga gitu kan. Nah, dari situ Batam Bukan Pulau Plastik itu bergeraknya dari bidang-bidang yang berbeda, tapi ya seperti yang bisa dilihat di sini kami lebih ke seni, karena itu tuh bisa diakses oleh semua orang. Kami memilih untuk hak asasi manusia sekaligus yang tanggal 10 Desember kemarin gitu kan ya, jadi ya kenapa enggak. Dan juga sebenarnya kami mengambil yang bertajuk hak asasi manusia ini nih untuk selain mengingatkan kalau ya ini nih pernah kejadian loh gitu, karena kalau misalnya kita tidak mengingat itu bisa terjadi lagi. Yang harus kita ingat ya bukan hanya peristiwanya saja, tapi orang-orangnya dan kenapa mereka bergerak gitu. Ya selain untuk mengingatkan itu, ini juga untuk bertujuan untuk menunjukkan kepada ya siapa saja kalau kami akan selalu menolak untuk lupa, dan tidak akan pernah lupa untuk menolak. Kalau misalnya ngomongin penting nggak penting, pasti ya penting gitu kan ya, karena ditanyain gitu berarti ya itu sesuatu yang signifikan. Kalau misalnya seberapa pentingnya itu di Batam, itu sangat penting sih. Dan kalau saya personally berpikir itu kalau orang-orang tuh banyak yang aware, sebenarnya orang-orang tuh banyak yang aware, tapi banyak yang merasa hopeless, tidak kayak merasa sendiri gitu kan, kayak saya berpikiran seperti ini, tapi kalau misalnya saya bergerak, gimana caranya? Kalau misalnya saya bergerak, apakah itu sesuatu yang baik? Apakah perubahan yang saya buat sendirian itu akan membuat sebuah perubahan gitu kan? Nah, jadi saya rasa sih banyak orang yang berpikir seperti itu dan akhirnya bukan menutup diri sih, tapi kayak terpaksa gitu dan merasa kalau pikiran dia tuh realistisnya tuh saya harus seperti ini, padahal tidak gitu. Nah, dan dari pameran ini juga bisa menunjukkan kalau hey, kamu nggak sendiri. Kalau misalnya mau ngomong, mau apa aja gitu ya, ayo ke space ini gitu, kamu aman. Insya Allah aman. Kalau dari pameran ini ya selain dari tema yang diambil yaitu hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi manusia itu kan banyak ya, dan kita tuh nggak bisa milih-milih gitu. Kamu lahir, plek, bahkan sebelum lahir kamu sudah ada hak gitu kan. Bahkan ya bukan hanya manusia ya gitu yang memiliki hak. Makanya sih ada juga yang nanya sebelumnya gitu ke saya, kan Batam Bukan Pulau Plastik tuh tentang lingkungan, kenapa ngambilnya hak asasi manusia? Nah, tapi kan ya isu-isu apapun itu semuanya itu berhubungan dan mereka itu penting. Jadi kayak misalnya contoh, kita ngambil ke masalah laut gitu kan, ke masalah overfishing. Nah, kalau overfishing itu berarti kita lihat ke situnya lagi, siapa yang overfishing, ada yang ngambil. Oke, itu para nelayan. Kenapa nelayannya itu mengambil banyak ikan? Karena ada
yang minta gitu, dan kenapa mereka bekerja terus. Akhirnya ke isu ketenaga kerjaan juga gitu kan, dan akhirnya nanti ke isu apalagi ekonomi, dan of course ke politik dan yang ke lain-lain. Jadi tuh semua isu itu ada hubungan ya, seperti kita juga manusia kan. Manusia itu tidak terpisah dari alam, kita itu bagian dari alam, dan itu kadang saya ngerasa orang banyak lupa gitu ya, atau mungkin koneksinya itu terhambat akan sesuatu gitu. Makanya pameran seni, pameran seperti ini nih saya bilang emang sangat penting ya. Selain untuk mengingatkan, menunjukkan, ini juga bisa ajang silaturahmi kan jadinya, ajang silaturahmi perupa atau enggak pecinta seni, ataupun ya orang yang hanya ingin datang dan merasa aman gitu ya. Ini space-nya. Kebanyakan yang saya dapetin sih banyak yang kaget gitu ya, kayak ih Batam ada kayak gini, padahal ya kalau misalnya ada kayak gini tinggal dibuat gitu. Makanya jadi saya kaget, mereka kaget gitu. Makanya dari situ, tapi alhamdulillah pada positif ya. Tapi ada beberapa orang yang marah sama saya gitu pas ngelihat ada pameran ini. DM Instagram gitu kan, kayak nge-DM saya nanya, kok aku nggak diajak sih? Gitu. Kayak kok aku nggak diajak, aku juga mau buat nih kayak gitu. Like, oh oke, sorry, nanti next time kita buat yang lebih besar lagi gitu kan. Tapi ya itu sih, saya rasa sih semua orang bisa jadi seniman. Semua orang tuh punya seniman, mereka itu seniman. Tapi ya medianya aja yang berbeda-beda gitu kan ya. Dan alhamdulillah karena ini menjadi besar, banyak juga yang mungkin awalnya mencari tempat gitu. Oh rupanya ada, mereka bisa datang ke sini. Dan mungkin ada juga orang-orang yang awalnya cuma iseng-iseng datang, akhirnya terbuka gitu, kayak ih bagus, keren. Gitu. Oke, well. Mungkin ngomongin dulu sama situasi kita sekarang ya, yang dengan pandemi ini, ya merasa down, merasa sedih gitu. Kayak soalnya banyak nih orang-orang yang bilang sebelum pandemi ini aku udah ada ngebuat rencana gitu loh, kayak aku bakal merubah hidupku gitu, kayak oke, aku bakal olahraga setiap pagi, bangun pagi minum jus setiap hari ya gitu. Jangan pasrah sama pandemi. Pasrah sama tawakal tuh beda loh. Kayak perbedaannya itu mungkin tipis atau tebel ya tetap beda gitu. Itu agak emang mirip sih, tapi ya yang buat bedanya itu kemananya gitu. Jangan sampai pasrah terhadap hal kayak misalnya sakit gitu kan, kayak awalnya aku pengen kayak gini. Jika ada tujuan, keras kepala lah dengan tujuan kamu, tapi cara untuk kesananya itu yang diluasin gitu. Ya kalau kesan dan pesan datang atuh yuk kita ngomong ngomong lagi gitu. Kalau emang mau sih ya aku nggak maksa. Kalau di Batam Bukan Plastik banyak yang nanya nih soalnya, kayak kak, bang mau gabung nih gimana gitu kan, ada formnya nggak gitu. Nggak ada. Datang aja gitu, lihat aja langsung di Instagram itu @batambukanplastik, langsung DM aja gitu kalau misalnya mau ada apa-apa, mau ya apa aja deh, mau ngobrol gitu, yang mau curhat ya silakan aja. Terus ini sih suka ditanyain juga aku kemarin tentang tote bag gitu ya. Soalnya kan kami jualan tote bag ya sama tas. Kalau yang untuk pameran ini desainnya tuh khusus, cuman bisa seminggu inilah. Itu mungkin tidak akan tidak akan di print lagi, tidak akan dibuat lagi. Tapi yang lain-lain gitu kalau mau koleksi ya silahkan. Tapi pokoknya kalau ada apa-apa, pertanyaan, keluh kesah, ya udah ayo kita ngobrol. Itu semuanya ada di bio, ada di DM. Kalau mau ngomong langsung, kalau mau kalau nggak bisa ya DM, ya monggo gitu.
ngobrol weh. Nama aku siapa ya? Oke, perkenalkan nama saya Santa. Biasanya orang panggil Santa Tanah atau bebas mau panggil saya siapa aja, yang penting kita kenalan dulu. Aku salah satu anggota di Batam Bukan Pulau Plastik. Saat ini kami sedang pameran, temanya tentang HAM dengan media ada seni rupa, seni grafis cetak tinggi, dan instalasi. Kami ngangkat temanya tentang HAM. Kenapa HAM? Kebetulan kemarin tanggal 10 kan hari HAM tuh. Kita ngomongin tentang HAM, dan ini lagi panas juga di Indonesia, bahkan gak di Indonesia sih, seluruh dunia panas kalau ngomongin HAM. Karena HAM sangat berkaitan dengan lingkungan. Ketika kita ngomongin lingkungan, otomatis kita ngomongin makhluk hidup yang ada di dalamnya. Manusia, tumbuhan, binatang, itu semua punya hak. Tanah aja udah punya hak, makanya nama saya Santa Tanah tuh. Saya punya hak di situ. Land Earth, John Slaplock ya, yang buatin untuk hak tanah tuh. Kalau kita ngomongin HAM, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini itu berpotensi untuk melanggar HAM dan dilanggar haknya. Itu yang paling penting tuh. Jadi setiap ada kejadian misalnya pelanggaran HAM, teman-teman yang melihat atau teman-teman yang ngebaca beritanya, teman-teman juga berpotensi untuk dilanggar HAM-nya. Nah, yang berpotensi untuk melanggar HAM ini biasanya adalah dalam tanda kutip itu penguasa. Bebas interpretasinya bagaimana. Itu yang bahaya banget sekarang ini. Terus kalau kombinasinya dengan seni, karena Batam Bukan Pulau Plastik sendiri itu diisi oleh manusia-manusia yang punya banyak talent gitu deh. Ada yang basicnya seni rupa, ada yang basicnya bahkan mekatronika, elektrik, ada yang hubungannya dengan masyarakat, sosiologi, ada yang linguistik, ada yang tentang sastra. Jadi kami diisi oleh banyak modal untuk menciptakan sesuatu. Ini mungkin acara terakhir kami untuk di tahun ini di Batam Bukan Pulau Plastik. Mungkin next tahun depan kita bakalan buat lagi kegiatan. Kalau teman-teman mau join, ayo kita join bareng-bareng, kita diskusi bareng, ngebahas sesuatu yang meresahkan dalam pikiran teman-teman, kita bahas mau buat apa. Pada intinya sih kalau saya pesan untuk yang dari Batam Pulau Plastik sendiri adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi limbah plastik yang saat ini membludak banget. Cara yang paling efektif adalah dengan tidak menggunakan plastik itu sendiri. Untuk caranya teman-teman pikirkan sendiri. Kalau mau lebih dalam, tanya kami di Batam Bukan Pulau Plastik. Oke, ini main aku formulir ini juga di bawah. Puisinya Remi Silado 14 kata. Judulnya aku lupa, Cok. Mampus lah nih. Kalau nggak salah Gap judulnya ya. Judulnya Gap. Puisinya tentang 3 kata yang berbeda. Tuhan, hantu, dan ya. Nah, puisi ini juga ilmu pengetahuan. Juga bisa diilmukan gitu loh. Kalau teman-teman baca puisinya cuma kayak gini, Tuhan, 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 hantu, 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 ya. Gak enak jelasnya. Gimana sih kok gitu aja baca puisinya? Beda kayak lu baca misalnya kayak puisinya Sutarji Korjumbere atau puisinya siapa itu Wiju Tukul lawan dengan ganas-ganasnya. Tapi Tuhan tuh ini menarik, sangat menarik untuk diperhatikan. Kehebatannya adalah dia kan puisinya Tuhan, 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 hantu, 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 ya. Nah, ternyata di sini dia kejeniusan orang ini ciptakan adalah 3 suku kata menjadi 2 makna. Tuhan, tu. Ketika dibaca cepat begini. Tuhan, 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 ya. Kalau teman-teman jeli, di mana saya nyebut Tuhan, di mana saya nyebut hantu gitu. Ya kalau biasa kan hantu, 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 Tuhan, 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 Tuhan. Tapi ketika Tuhan, 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 Tuhan. Akhirnya puisi ini melahirkan interpretasi yang sangat
luar biasa. Bahasa saya begini, dalam diri hantu selalu ada Tuhan. Dalam diri Tuhan juga selalu ada hantu. Manusia juga gitu. Sejahat-jahatnya manusia selalu ada keimanan yang mengikutinya. Sebaik-baiknya manusia selalu ada hantu di belakangnya. Mungkin itu sih gitu. Mungkin.